Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan review ulang lagi tentang struktur dan fungsi karbohidrat. Apa sih sebenarnya karbohidrat itu? Kalian sudah sering banget dengar istilah karbohidrat, tapi mungkin strukturnya sendiri belum terlalu paham ya. Karena sebenarnya struktur dari molekul karbohidrat ini cukup kompleks sebenarnya. Struktur dari molekul karbohidrat ini sebenarnya kalau kita mau lihat secara sederhana, karbohidrat ini tersusun dari 3 atom ya, yaitu terdiri dari atom hidrogen, atom karbon, dan juga atom oksigen. Rumusnya ada CxH2OY. Saya pernah menjelaskan bahwa ini X dan Y bisa kita juga sebut N ya, CnH2ON. Jadi bisa kita istilahkan bahwa jumlah atom H di sini selalu 2 kali dari jumlah atom O atau 2 kali jumlah atom C. Atau bisa juga disebutkan bahwa jumlah atom H ini merupakan penjumlahan dari atom O ditambah atom C. Jadi kalau di sini CnH2ON, kalau di sini N-nya kita atau X-nya kita sisipkan 6, berarti di sini C6H12O6. Jadi jumlah X dan Y di sini selalu sama. Sedangkan jumlah H-nya di sini atom H-nya di sini 2 kalinya atau penjumlahan dari atom C dan atom Y gitu. Kemudian kita masuk ke pembagian sakarida. Karbohidrat itu dikelompokkan menjadi karbohidrat sederhana dan juga karbohidrat kompleks. Untuk yang sederhana ada 3 nih, ada monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Kalau kompleks itu polisakarida. Kalau monosakarida berarti hanya ada 1 sakarida ya. Kalau disakarida berarti gabungan antara 2 sakarida yang berikatan. Kalau oligosakarida itu gabungan lebih dari 2 sakarida yang berikatan, bisa 3 sampai 10 sakarida. Sedangkan kalau polisakarida itu lebih dari 10. Ada juga yang mengelompokkan lebih dari 8, itu sudah masuk kategori polisakarida. Untuk yang pertama monosakarida. Monosakarida ini kalau dikelompokkan atau digolongkan berdasarkan jumlah atom C, maka ada triosa, ada tetrosa, ada pentosa, ada heksosa, ada heptosa. Ini tergantung dari jumlah atom C-nya. Tapi kalau dikelompokkan berdasarkan gugus fungsinya, maka ada monosakarida jenis aldosa dan ada monosakarida jenis ketosa. Yang membedakan apa Bu? Ya gugus fungsinya. Kalau aldosa dia mempunyai gugus fungsi aldehid. Nanti kita lihat strukturnya ya. Kalau ketosa itu dia mempunyai gugus fungsi keton. Untuk aldosa yang punya atom C3 namanya gliseraldehid. Aldosa yang punya atom C4 namanya eritrosa. Aldosa yang punya atom C5 disebut ribosa. Kemudian aldosa yang punya atom C6 disebut glukosa. Sedangkan kalau ketosa yang punya atom C3 disebut dihidroksiaseton. Ketosa yang punya atom C4 eritrulosa. Kalau ketosa yang punya atom C5 ribulosa. Ketosa yang punya atom C6 fruktosa, dan yang punya atom C7 sedoheptulosa. Gitu cara membacanya. Kita masuk ke monosakarida yang punya gugus fungsi aldehid ya, atau masuk dalam golongan aldosa tadi. Nah, ini contohnya ada gliseraldehid. Gliseraldehid karena tadi ini masuk dalam golongan aldosa, berarti dia punya gugus fungsi aldehid. Gugus fungsi aldehid itu apa Bu?
Gugus fungsi aldehid adalah, dilihat di gambar ya, adalah gugus fungsi yang punya gugus karbonil pada bagian terminal atau ujung dari rantai utama. Ya, kalau di ujungnya ini, di bagian terminalnya ada gugus karbonil. Gugus karbonil itu CO dengan ikatan rangkap 2. Ini gugus karbonil yang ada di bagian ujung, maka ini disebut juga dengan gugus aldehid. CHO, ini di ujung ya. Ini aldehid. Nah, ini contohnya gliseraldehid. Ribosa dia juga punya gugus aldehid. Glukosa dia punya gugus aldehid. Galaktosa dia punya gugus aldehid. Sedangkan untuk yang sakarida golongan ketosa dia punya gugus keton. Gugus keton itu apa? Gugus keton itu gugus fungsi yang memiliki gugus karbonil. Gugus karbonilnya dia tidak di ujung, tapi dia berikatan dengan 2 atom C. Nah, kalau kalian melihat ada gugus karbonil tapi dia berikatan dengan 2 atom C, ya, berarti itu masuk sakarida yang masuk ke dalam golongan ketosa. Nah, ini ada dihidroksiaseton, ada ribulosa ya. Ini gugus karbonilnya dia berikatan dengan 2 atom C. Karbonil berikatan dengan 2 atom C. Ini juga karbonil dia berikatan dengan 2 atom C. Ini disebut juga dengan gugus keton. Karbonil berikatan dengan 2 atom C disebut dengan gugus keton. Tapi kalau karbonil yang berada di ujung atau di bagian terminal itu disebut dengan gugus aldehid. Jelas ya? Nah, tadi sudah pembahasan tentang monosakarida, kita masuk ke epimer dulu. Epimer ini adalah merupakan senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi strukturnya memiliki konfigurasi yang berbeda. Konfigurasi itu kayak gimana, Bu? Nah, kita lihat nih. Contohnya di sini kita patokan utamanya itu adalah glukosa ya. Glukosa dari atom C nomor 1 paling atas sampai atom C nomor 6 paling bawah. Nih, glukosa yang memiliki konfigurasi berbeda di atom C nomor 2. Nah, ini atom C nomor 2 punya konfigurasi berbeda. Ini stereoisomer. Jadi OH-nya itu berpindah ke sini, H-nya itu berpindah ke sini. Ini memiliki konfigurasi berbeda, disebut dengan manosa. Glukosa yang memiliki konfigurasi pada atom C nomor 2 disebut manosa. Sedangkan glukosa yang memiliki konfigurasi pada atom C nomor 4, nah ini atom C nomor 4 disebut galaktosa. Nah, ini namanya epimer. Senyawa yang memiliki rumus molekul sama. Ini rumus molekulnya tetap sama, C6H12O6, tapi memiliki konfigurasi yang berbeda pada atom C. Jika glukosa memiliki konfigurasi berbeda pada atom C nomor 2 disebut manosa, sedangkan glukosa yang memiliki konfigurasi pada atom C nomor 4 disebut galaktosa. Itu jelas ya. Kita masuk ke disakarida. Kalau disakarida berarti 2 ya, ada 2 sakarida. Sini ada maltosa, berarti dia gabungan antara glukosa dengan glukosa. Kalau sukrosa dia berarti gabungan antara glukosa dengan fruktosa. Kalau laktosa berarti di sini dia glukosa gabungan dengan atau berikatan dengan galaktosa. Kemudian ikatan antara sakarida yang satu dengan sakarida yang lain disebut dengan ikatan glikosida atau ikatan glikosidik. Ikatan glikosidik ini adalah ikatan yang terbentuk antara atom C nomor 4 dengan atom C nomor 1. Ya. Sini atom C nomor 4 dengan atom C nomor 1 dengan sakarida yang lain. Atom C nomor 4 dengan atom C nomor 1 dengan sakarida yang lain. Ini adalah ikatan glikosidik.
sidik. Jadi atom C-nya, saya lupa menjelaskan. Atom C-nya dilihat atau dihitung dari sebelah kanan ya, yang paling kanan ya. Nah, di sini C1, dari yang glukosa dulu. C1, C2, C3, C4, C5, C6. Ini yang glukosa. Oke. Untuk oligosakarida, di sini contohnya ada gabungan dari 3 glukosa, disebut dengan maltotriosa. Ikatannya juga sama, ikatan glikosidik antara atom C nomor 4 dengan atom C nomor 1, atau atom C nomor 1 dengan atom C nomor 4 sakarida yang lain. Kemudian kita masuk ke polisakarida. Polisakarida ini ada 2 jenisnya, ada polisakarida hewani, ada polisakarida nabati. Polisakarida hewani itu contohnya ada glikogen dan juga kitin. Sedangkan yang nabati ada amilum dan juga selulosa. Kita masuk ke yang nabati dulu ya. Nabati di sini polisakaridanya ada contohnya amilum dan selulosa. Untuk amilum ini ada 2 jenis nih, ada amilosa, ada amilopektin. Bedanya apa? Kalau amilosa itu strukturnya helix ya, berpilin helix. Itu amilosa, strukturnya helix dan tidak bercabang. Itu amilosa. Sedangkan kalau amilopektin itu strukturnya dia bercabang. Dia tidak helix, tapi dia punya cabang. Nah, cabangnya itu ada di atom C nomor 6. Ya. Atom C nomor 6 berikatan dengan atom C nomor 1 di sakarida yang lain ikatannya. Jadi kalau ikatan glikosidiknya itu antara atom C nomor 1 dengan atom C nomor 4, sedangkan kalau cabangnya berikatan atom C nomor 1 dengan atom C nomor 6. Sedangkan kalau selulosa di sini dia ikatannya sifatnya beta 1,4 glikosida atau glikosidik. Ikatannya sifatnya beta karena dia memiliki ikatan beta 1,4 glikosidik. Inilah yang tidak bisa dicerna oleh sistem pencernaan kita, karena sistem pencernaan kita tidak punya enzim selulase. Selulosa hanya bisa dicerna oleh enzim selulase ya. Enzim selulase itu adanya di hewan pemamah biak, di sapi, di kambing ya. Sedangkan kalau amilum kita bisa mencerna. Kenapa, Bu? Karena ikatannya di sini ikatan alfa 1,4 glikosidik. Kita punya ikatannya enzim amilase, tapi kita tidak punya enzim selulase. Jadi kita tidak bisa mencerna ikatan beta 1,4 glikosidik. Kemarin juga sudah saya jelaskan, kalau kita tidak bisa mencerna terus gimana? Maka selulosa yang kita makan akan dibusukkan di dalam usus besar. Kemudian ada glikogen ya, ada kitin. Kalau glikogen ini adalah sakarida atau gula yang kita simpan di dalam otot. Ikatannya di sini ikatan alfa 1,6. Nah, ini juga cabangnya ya. Jadi kalau glikogen itu juga bentuknya bercabang. Di sini cabangnya ada di alfa 1,6. Sedangkan ikatan glikosidiknya sama. Ikatan glikosidiknya berupa alfa 1,4. Yang ini. Tapi kalau di cabangnya itu ikatannya di ikatan atom C nomor 1 dengan atom C nomor 6. Kalau kitin itu apa? Kitin itu yang membedakan strukturnya
dia memiliki gugus amin. Jadi glukosa ya, dia satu sakarida dia berikatan dengan gugus amin, makanya disebut juga dengan glukosamin. Nah ini nih, ini gugus aminnya, N-acetyl group, ini gugus amin, ini gugus amin ya, NH ini gugus amin. Inilah kalau glukosa dia berikatan dengan gugus amin, ini strukturnya membentuk struktur ketin. Adanya di mana? Adanya kalau ketin adanya di insekta ya, ada di krustasea juga sebagai rangka luar atau exoskeleton. Itu kalau fungsi karbohidratnya saya yakin kalian juga sudah paham. Kalau karbohidrat itu juga sebagai sumber energi utama bagi tubuh kita. Karena glukosa itu nanti kan masuk dalam proses sistem respirasi ya, menghasilkan energi yang digunakan di dalam tubuh kita. Kemudian juga berfungsi untuk mempertahankan massa otot. Jadi fungsinya glikogen tadi ya, dia kan membentuk massa otot. Karena di dalam otot kita punya simpanan berupa glukosa, jadi massa ototnya juga akan tetap kuat ya, akan tetap memiliki pertahanan yang bagus. Kemudian bagus juga untuk pencernaan. Contohnya apa? Contohnya tadi ada selulosa. Nah ini bagus nih untuk pencernaan. Kalau amilum tadi ini fungsinya untuk sumber energi ya, selulosa bagus untuk pencernaan. Glikogen tadi fungsinya untuk gula dalam otot ya, bagus untuk massa otot. Kalau ketin, kalau di dalam hewan, ketin fungsinya juga sebagai pelindung tubuh hewan, tadi exoskeleton. Ada banyak fungsi dari karbohidrat, saya yakin kalian juga sudah banyak mempelajari. Yang penting strukturnya tadi dipahami. Kalau strukturnya sudah paham, insya Allah fungsinya kalian tidak perlu menghafalkan, oh fungsi karbohidrat adalah untuk sumber energi, mempertahankan massa otot, baik untuk pencernaan. Kalau hanya menghafal seperti itu, saya yakin kalian 5 menit hafal. Tapi kalau hanya seperti itu saja, 5 menit hafal, kemudian 5 menit selanjutnya kalian akan lupa. Tapi kalau kalian paham strukturnya, paham tentang susunannya ya, paham ikatannya, saya yakin nanti fungsinya berarti kalau strukturnya seperti ini, fungsinya berarti seperti ini. Kalau dia punya ikatan seperti ini, berarti dia bagi tubuh fungsinya seperti ini gitu. Kayak tadi seperti selulosa, dia nggak bisa dicerna tuh di sistem pencernaan kita. Berarti gimana ya? Berarti dia masuk kategori serat tuh. Serat itu kan baik untuk pencernaan. Kemudian dia di dalam usus besar dia mengalami pembusukan atau fermentasi, sehingga sistem pencernaan kita juga menjadi lebih lancar gitu. Oke, itu aja review saya untuk karbohidrat. Silahkan kalau ada yang masih kurang jelas lagi bisa ditanyakan, gak usah malu-malu ya atau takut, gak apa-apa, boleh. Kalau malu tanya di grup gak apa-apa, boleh langsung japri saya atau tanya langsung ke saya via WA. Itu saya tutup dulu untuk review karbohidrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.